Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Gerakan tanah atau mass movement adalah salah satu tipe ancaman bencana yang dapat dibedakan berdasarkan kecepatan pergerakan materialnya. Tipe gerakan massa dengan pergerakan yang lambat adalah untuk jawaban nomor 11 adalah soil creep. Jadi soil creep ini adalah pergerakan massa batuan atau tanah secara lambat. Jadi pergerakan massa batuan atau tanah ini ada yang secara cepat, ada yang secara lambat. Jadi yang A, yang C, yang D, yang E itu pergerakan massa batuan atau tanah secara cepat. Biasanya menggambarkan kondisi tanah longsor. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar seperti apa soil creep itu. Soil creep ini kondisi tanah atau bebatuan yang mana ada pohon, terus tiang listrik, pagar rumah, jalanan yang retak itu mengalami kondisi miring. Jadi pergerakan tanahnya itu berlangsung secara lambat. Sedangkan airflow ini pergerakan tanah atau massa batuannya secara cepat biasanya menggambarkan kondisi tanah longsor. Begitu juga dengan slum juga berkaitan dengan tanah longsor. Ada debris avalanche juga tanah longsor. Dan yang terakhir itu ada toples. Toples ini terjadi ketika batu atau tanah yang berdiri tegak miring dan akhirnya jatuh ke bawah. Ini juga menggambarkan kondisi tanah longsor. Soal nomor 12, tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana ditentukan oleh berbagai faktor. Berikut adalah faktor yang dapat meningkatkan tingkat kerentanan sosial adalah. Nah, tingkat kerentanan atau rentan itu sendiri maksudnya adalah mudah terpengaruh atau mudah terkena dampak. Jadi ketika bencana itu terjadi, kelompok mana yang mendapatkan dampak paling besar dari bencana tadi? Dilihat dari faktor sosialnya. Dari jawaban A sampai jawaban D yang berkaitan dengan sosial adalah jawaban yang A, jumlah lansia dan anak-anak. Yang B itu berkaitan dengan jenis kelamin, yang C itu berkaitan dengan ekonomi, yang D itu berkaitan dengan fisik, dan yang E itu berkaitan dengan ekonomi. Jadi jumlah lansia dan anak-anak ini dapat meningkatkan kerentanan sosial terhadap bencana karena kedua kelompok usia ini memiliki kebutuhan khusus sehingga penanganannya sulit. Makanya ketika terjadi bencana, yang banyak korban itu adalah jumlah lansia dan anak-anak. Maka jawaban untuk soal nomor 12 adalah jawaban yang A, jumlah lansia dan anak-anak. Soal nomor 13. Kapasitas unsur multiple helix sangat berperan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Jadi multiple helix ini tindakan yang melibatkan berbagai pihak, terutama dalam kegiatan mitigasi struktural maupun non-struktural. Berikut adalah kegiatan yang termasuk dalam upaya mitigasi struktural adalah mitigasi ini merupakan upaya mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi itu atau pencegahan itu ada yang secara struktural ataupun non-struktural. Kalau struktural, maka berkaitan dengan tindakan fisik seperti pembangunan tanggul, jalur evakuasi, dan menanam mangrove di pantai. Sedangkan mitigasi non-struktural itu berkaitan dengan tindakan yang berfokus pada informasi kebijakan dan pendidikan, seperti sosialisasi bahaya bencana, pembuatan peta kerawanan, atau pelatihan evakuasi. Jadi yang berkaitan dengan mitigasi struktural yaitu menanam mangrove di wilayah pantai dan membuat jalur evakuasi. Kegiatan ini termasuk mitigasi struktural karena melibatkan pembangunan fisik yang dapat mengurangi dampak bencana. Sedangkan kegiatan lain seperti yang A, yang C, yang D ini merupakan mitigasi non-struktural yang berkaitan dengan informasi, kebijakan, dan pendidikan.
Maka jawaban nomor 13 adalah yang B. Menanam mangrove di wilayah pantai dan membuat jalur evakuasi. Soal nomor 14. Manajemen kebencanaan pada dasarnya meliputi 3 tahap, yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Kegiatan yang tidak termasuk pada tahap prabencana adalah yang tidak termasuk prabencana, yang mana kegiatannya itu lebih fokus pada persiapan dan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana, berarti sebelum bencana itu terjadi. Kegiatannya seperti menyusun dokumen kedaruratan, merencanakan jalur evakuasi, dan merencanakan rumah tahan gempa itu masuk pada tahap prabencana sebelum bencana itu terjadi. Sedangkan tahap tanggap darurat adalah respon ketika bencana itu terjadi. Apa yang dilakukan ketika bencana itu terjadi? Kegiatannya itu adalah evakuasi korban bencana ke tempat yang aman, memberikan pertolongan pertama dan bantuan medis, menyediakan makanan dan air bersih, serta tempat pengungsian. Sedangkan tahap pasca bencana itu pemulihan setelah bencana itu terjadi. Kegiatannya itu membangun kembali infrastruktur yang rusak. Maka dapat kita jawab yang tidak termasuk pada tahap prabencana adalah jawaban yang D. Memetakan sebaran dampak bencana. Itu dilakukan setelah terjadinya bencana. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15. Pada COP21 di Paris tahun 2015, Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 29%, yang sebagian besar dicapai melalui reboisasi. Dan komitmen tersebut dapat meningkat hingga 41% jika ada dukungan internasional. Untuk mencapai komitmen tersebut, berikut adalah langkah yang dapat dilakukan Indonesia kecuali. Nah, berarti kecualinya yang mana? Yang kecualinya adalah yang A. Transisi energi dari batu bara menuju minyak bumi itu bukan merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi emisi karbon dioksida karena minyak bumi tetap menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Peralihan dari batu bara ke minyak bumi tidak mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Berarti kecualinya yang ini tidak harus dilakukan yang A itu. Sedangkan yang B, yang C, yang D, yang E itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan Indonesia atau langkah-langkah yang dapat dilakukan Indonesia. Maka jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang A.